Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Prastomo. Saya dari kelas E2C, NIM saya 230 Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang apa itu keandalan atau reliability. Pertama, ada pengertian reliability. Keandalan atau reliability adalah probabilitas perancangan pada suatu komponen peralatan atau sistem untuk tetap mampu melakukan fungsi yang sesuai dengan rancangan atau proses yang dibuat. Keandalan ditentukan dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi yang dirancang untuk beroperasi terus-menerus tanpa mengalami kegagalan atau kerusakan. Tindakan perawatan pencegahan yang dilakukan dapat meningkatkan keandalan sistem. Kata reliability, terjemahan Indonesianya adalah kehandalan. Namun, definisi formalnya dari reliability adalah peluang sebuah komponen, subsistem, atau sistem melakukan fungsinya dengan baik seperti yang dipersyaratkan dalam kurun waktu tertentu dan dalam kondisi operasi tertentu pula. Reliability mengandung faktor komponen atau subsistem, artinya untuk mengevaluasi sebuah sistem yang lebih besar, terdiri dari subsistem atau komponen. Maka reliability masing-masing komponen penunjang haruslah dihitung terlebih dahulu baru kemudian dijumlahkan atau dikalikan sesuai dengan hubungan seri paralel atau keduanya dengan mengacu pada teori penjumlahan atau kombinasi peluang, De Morgan Rules, Bayes Theorem, dan sebagainya. Kemudian ada tujuan reliability. Tujuan reliability menurut Manzini pada tahun 2010 adalah memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Selain itu, teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada suatu mesin akan mengalami kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, penggantian, dan penyediaan komponen. Sebuah tes dianggap memiliki reliability yang baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, reliability adalah milik dari suatu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Kemudian yang ketiga, reliability dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Kemudian ada karakteristik reliability. Perancangan sistem reliability memiliki karakteristik kekuatan tekanan komponen. Artinya, bagian-bagian setiap komponen peralatan dirancang agar bisa bekerja dengan cara yang spesifik ketika beroperasi di bawah kondisi normal. Jika komponen digunakan melewati batas normal, maka kelelahan akan terjadi. Komponen yang gagal akan menjadi lebih banyak dari yang diharapkan. Bagaimanapun juga, kondisi-kondisi tekanan akan mengakibatkan penurunan keandalan, menyebabkan peningkatan kebutuhan pemeliharaan, dan di bawah kondisi tekanan akan menimbulkan biaya yang mahal sehingga sebagai hasil atas kelebihan perancangan. Kemudian ada jenis-jenis reliability. Yang pertama, reliabilitas stabilitas atau stability reliability. Reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data setiap saat dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Untuk dapat memperoleh reliabilitas stabilitas, setiap kali unit diukur skornya haruslah sama atau hampir sama. Kemudian yang kedua ada reliabilitas terwakili atau representative reliability. Mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Yang ketiga ada reliabilitas seimbang atau equivalence reliability. Menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Definisi konseptual yang sering dipakai sama tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda, batasan-batasan operasional, peralatan pengumpulan data, dan atau pengamat-pengamat. Menguji reliabilitas dengan menggunakan ukuran ekivalen pada waktu yang sama bisa menempuh beberapa bentuk. Bentuk yang paling umum disebut teknik belah tengah. Kemudian ada cara meningkatkan reliability. Yang pertama,
Seleksi komponen untuk menentukan nominal penekanan seperti fungsi beban, temperatur, atau suhu getaran, guncangan, perlengkapan fisik, waktu, dan lain-lainnya. Yang kedua, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tekanan maksimum seperti faktor penekanan konsentrasi, penekanan terhadap hasil fabrikasi, dan perlakuan panas, faktor penekanan lingkungan, faktor beban statis dan dinamis, dan lainnya. Yang ketiga, identifikasi penekanan komponen kritis dan mengkalkulasi arti setiap penekanan kritis yang dapat direnggangkan secara maksimal dan menghilangkan penekanannya. Yang keempat, menentukan distribusi penekanan kritis untuk masa penggunaan komponen yang sudah ditetapkan. Menganalisa parameter distribusi dan mengidentifikasi batas keamanan. Mengaplikasikan distribusi dengan asumsi distribusi normal, Poisson, gamma, log normal, dan lainnya. Kemudian yang kelima, jika setiap komponen kritis perancangan batas keamanan tidak cukup, tindakan korektif juga harus dilakukan. Ini akan sesuai dengan isi setiap komponen, bagian pengganti, beberapa pemborosan yang harus bertambah, atau melengkapi perancangan unsur sistem yang menjadi masalah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.